Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di hari Senin ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh kembali bersama-sama mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Tolonglah kami untuk mengerti maksud-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 41 sampai dengan ayat 49. Saya hanya akan membacakan ayat 41 dan 42 saja. Demikian. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dulu, dapat melarikan diri ke sana. Sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, Musa menetapkan 6 kota perlindungan di bawah pengawasan dan pengelolaan suku Lewi. Pada bacaan ini disebutkan 3 di antaranya yang berada di sebelah sungai Yordan. Untuk apa sebenarnya kota perlindungan ini dikhususkan di tempat-tempat tertentu? Yakni untuk melindungi orang-orang yang mungkin melakukan pembunuhan tetapi tanpa sengaja dan tidak karena kebencian. Hal ini untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri. Karena itu sebelum sebuah proses peradilan dilakukan, mereka harus dilindungi terlebih dulu dari tindakan main hakim sendiri. Kalau zaman sekarang ada istilah praduga tak bersalah. Keputusan Tuhan untuk memberikan perlindungan sebelum proses peradilan dilakukan adalah salah satu perwujudan dari kasih Allah dan keadilan Allah. Tuhan tentu akan menghukum mereka yang berbuat salah, tetapi Tuhan yang penuh kasih itu sebenarnya sedang memberi kesempatan kepada orang yang bersalah itu untuk menyadari dan meninggalkan kesalahannya atau bertobat. Perwujudan kasih dan keadilan Allah ini kita tahu Bapak Ibu Saudara puncaknya terjadi di kayu salib. Allah yang penuh kasih itu mengampuni dosa-dosa kita. Yesus rela menggantikan kita agar kita tidak binasa. Ia datang secara khusus untuk menyelamatkan kita. Namun Allah itu adil dan keadilannya tetap harus ditegakkan. Nah, di mana keadilan itu memperoleh tempatnya? Juga di atas kayu salib. Yesus menerima hukuman dari Allah yang adil itu. Ia menggantikan hukuman kita. Sehingga di kayu salib itu kita menemukan perpaduan kasih Allah dan keadilan Allah yang sempurna. Zaman ini dalam budaya kita tidak ada kota perlindungan. Tetapi prinsip kasih dan keadilan Allah sungguh sangat menghibur kita. Tetapi sekaligus mendisiplin kita untuk tidak boleh sembarangan dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus ingat korban pengganti untuk hukuman kita itu sedemikian besar, yaitu Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Karena itu marilah kita menghargai anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan di dalam Yesus yang sudah kita terima. Sekarang kita harus menjalani hidup dengan lebih baik, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi jikalau kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita jatuh dalam dosa, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, larilah kepada Yesus. Akuilah dosa kita, mintalah pertolongannya untuk memperbaiki hidup kita. Maka sesuai dengan janji firman-Nya, Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan di kayu salib. Di atas salib itu Engkau rela
menerima keadilan Allah, menerima hukuman akibat dosa kami. Engkau melindungi kami, Engkau menyelamatkan kami. Sehingga kami beroleh keselamatan, kami beroleh pengampunan dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk tahu diri dan tahu terima kasih. Untuk menjalani hidup ini sebagai sebuah persembahan. Wujud terima kasih kepada Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Dan tolonglah kami ketika kami dalam kelemahan. Supaya kami tidak jatuh terlalu dalam. Dan kami boleh datang kepada Tuhan kembali untuk mendapatkan pengampunan dan kekuatan untuk bangkit dari kejatuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.